Beberapa hal penting yang harus direncanakan dalam membangun keluarga. Yang pertama adalah merencanakan tujuan dan nilai-nilai dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap keluarga pasti memiliki nilai yang berbeda. Entah itu dari agama, kepercayaan masing-masing, nilai-nilai yang dianut dari keluarga masing-masing, baik yang dari lingkungan masyarakat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua adalah merencanakan ekonomi dan keuangan dalam keluarga. Nah, permasalahan finansial adalah salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik dan juga perceraian. Oleh sebab itu, penting bagi calon suami maupun calon istri untuk sama-sama mempersiapkan kesiapan finansial ini sebelum memutuskan untuk menikah. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyegerakan tapi bukan buru-buru. Itulah sebabnya semoga kita bukan menjadi bagian orang-orang yang sering bertanya kapan menikah tanpa mengetahui kondisi komprehensif dari seseorang. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam perencanaan finansial ini adalah mengkomunikasikan bagaimana perspektif calon suami maupun perspektif calon istri dalam mengelola keuangan. Apakah hanya dari laki-laki saja ataukah perempuan juga boleh untuk berkontribusi untuk membantu suaminya. Nah, dengan adanya kesalingan dan keterbukaan ini, harapannya kondisi finansial dari keluarga bisa menjadi stabil. Nah, ini juga salah satu topik yang cukup hangat ya. Apakah istri boleh bekerja di luar atau hanya boleh di rumah saja? Nah, ini sebenarnya perlu dikomunikasikan sebelum memutuskan untuk menikah, agar nanti di kemudian hari setelah menjalankan hari-hari bersama tidak ada lagi konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat seperti ini. Ini perlu dicari akarnya sejak sebelum memutuskan untuk menikah, karena khawatirnya kalau terjadi perbedaan yang sangat jauh dari persepsi calon suami dan juga persepsi calon istri akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Jadi perlu ada komunikasi, keterbukaan baik sebelum, saat maupun setelah melakukan pernikahan. Di kondisi yang serba maju saat ini, sebenarnya sudah banyak para suami yang memberikan kebebasan pada istrinya untuk mendapatkan peran sosial, entah di lingkungan masyarakat atau di profesi-profesi tertentu sebagai dokter, perawat, guru, dosen, dan juga masih banyak profesi lainnya yang membutuhkan tenaga perempuan. Yang terakhir, yang tidak kalah penting dan sangat krusial adalah perencanaan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ini penting sekali karena apa-apa yang kita lakukan kepada anak kita akan berefek panjang pada masa depannya. Oleh sebab itu, harus diyakini bersama bahwa pengasuhan adalah tugas bersama, sehingga tidak ada lagi lempar-lemparan tugas, melainkan berbagi peran. Potensi istri lebih cocok mengerjakan apa, potensi suami lebih cocok mengerjakan apa, itu perlu didiskusikan sehingga prinsip kerelaan dan kesalingan akan terus terjaga sampai akhir hayat nanti. Nah, setelah kita berbicara mengenai tujuan dan perencanaan dalam pernikahan, sebenarnya ada dua hal yang menjadi akar, yang menjadi kekuatan dalam sebuah pernikahan. Jadi bukan hanya cinta, melainkan adanya komitmen dan juga komunikasi. Komitmen ini sebenarnya bukan hanya sekadar niatan untuk bertahan dalam kondisi apapun atau sekadar niatan untuk menikah, melainkan niat maupun dorongan dari masing-masing suami maupun istri untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Wujud nyata dari komitmen adalah adanya keselarasan terhadap apa yang diniatkan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan juga apa yang dilakukan. Oleh sebab itu, komitmen bukan hanya sekedar niatan untuk menikah, tapi juga implementasi apa yang akhirnya dilakukan setelah menikah. Daya juang ya, komitmen itu seperti daya juang istilahnya. Dari apa yang kita yakini sampai apa yang akhirnya keluar dalam bentuk perilaku, itu semua selaras. Nah, pada hakikatnya komitmen dalam pernikahan itu adalah keinginan untuk mempertahankan dan terus memperbaiki diri dan juga terus memperbaiki sistem dalam keluarga
demi kebaikan bersama, demi keuntungan bersama. Jadi bukan hanya untuk keuntungan individu, melainkan juga kebahagiaan, kebaikan, dan juga keuntungan dari masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga. Dengan adanya komitmen yang kuat, seharusnya kualitas hubungan dalam pernikahan pun akan semakin meningkat. Ada beberapa indikator dari kuatnya komitmen dedikasi personal. Kuatnya komitmen ditunjukkan melalui keinginan untuk menjaga keberlanjutan hubungan sepanjang waktu, baik dari istri maupun suami. Yang kedua adalah memprioritaskan hubungan dengan pasangan di antara segala jenis aktivitas, segala jenis peran yang kita hadapi. Cukup menantang ya. Dan yang ketiga adalah pemikiran dari masing-masing istri maupun suami bahwa dirinya dan pasangan ini adalah sebuah tim, sebuah kesatuan, sebuah unit terkecil dalam organisasi ya, keluarga. Sehingga bukan lagi berpikir ego masing-masing, namun bagaimana menemukan titik temu dari apa yang diinginkan masing-masing. Tentu ini membutuhkan seni, kepekaan, dan empati yang luar biasa dan tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Dengan mengakui bahwa suami dan istri, suami, istri, anak pada hakikatnya adalah sebuah tim, kita akan terhindar dari yang namanya tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini penting sekali untuk mempertahankan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, komitmen ini bisa juga ditunjukkan dalam kepuasan yang dimiliki individu, baik dari suami atau istri, dalam melakukan tindakan tertentu yang lebih ditujukan pada keuntungan pasangannya atau kepuasan. Jadi wujudnya itu pengorbanan. Ketika seseorang itu melakukan tindakan tertentu untuk pasangannya sebagai bentuk pengorbanan, itu adalah bagian dari komitmen. Dan yang terakhir, yang paling penting dan yang paling utama, komitmen sangat erat kaitannya dengan kesetiaan. Oleh sebab itu, orang-orang yang berkomitmen dalam pernikahan tentunya tidak akan memiliki minat terhadap orang lain sebagai alternatif pasangan. Seringkali ini menjadi salah satu ujian dalam pernikahan di tahun pertama, kedua, dan selanjutnya. Kalau kita melihat kanan kiri, kalau kita melihat seisi dunia, mungkin ada yang lebih cantik, mungkin ada yang lebih ganteng, mungkin ada yang lebih kaya. Namun ketika kita sudah memutuskan seorang menjadi pasangan kita, semoga kita menjadi orang-orang yang berkomitmen, yang bisa saling tumbuh bersama, saling memahami kekurangan dan kelebihan, dan juga memiliki komitmen yang kuat. Tidak ada yang bisa menggantikan orang ini menjadi pasangan kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengokohkan komitmen? Kita sudah pernah bahas di pertemuan yang lain, pentingnya memiliki skill komunikasi. Komunikasi ini adalah fondasi utama dalam segala setting, termasuk pernikahan. Kita nggak mungkin menghindari komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini merupakan elemen yang penting, elemen yang fundamental, dan dalam sebuah hubungan manapun pasti akan ada komunikasi. Oleh sebab itu, sebagai suami dan istri, penting sekali untuk membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi itu tidak harus sesuatu yang formal. Bisa menggunakan pillow talk, kita berbincang-bincang sebelum tidur, membangun obrolan ringan, hal-hal yang disukai hari ini, hal-hal apa yang menyebalkan di hari ini. Membangun hal-hal sederhana itu akan menjadi berkesan di kemudian hari. Lalu bagaimana membangun komunikasi yang positif dalam keluarga? Ada dua hal yang menjadi faktor untuk membangun komunikasi positif. Yang pertama adalah bersikap asertif, yaitu kita mampu untuk mengekspresikan perasaan dan keinginan kita kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita dengan cara yang bijak. Asertif ini adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya dirasakan dan apa sih yang sebenarnya diinginkan. Tentu untuk menyampaikan keinginan, menyampaikan persepsi, menyampaikan pendapat tidak harus dengan marah-marah. Jadi asertif tidak sama dengan marah. Yang kedua adalah percaya diri. Dengan kita percaya diri, kita bisa mampu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya kita ingin. Jadi percaya diri ini adalah keyakinan dari dalam diri individu, dalam diri
suami atau istri untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Self confidence ini adalah salah satu modal utama untuk bisa membangun komunikasi positif. Bagaimana kita bisa mampu bercerita, berbagi, menyampaikan unek-unek kalau kitanya nggak pede, kalau kitanya nggak percaya diri dengan diri kita sendiri. Menariknya, sebenarnya antara sikap asertif dan percaya diri ini berkaitan satu sama lain dalam membangun komunikasi positif. Semakin asertif seseorang terhadap pasangannya, maka akan semakin percaya diri juga. Nah, asertivitas ini dapat membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain atau dalam konteks pernikahan adalah pasangannya. Semakin bertambahnya rasa percaya diri, sebenarnya juga menjadikan seseorang menjadi lebih asertif. Oleh sebab itu, dua hal ini, dua modal ini perlu kita miliki. Marilah menjadi pasangan yang asertif dan juga percaya diri. Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah dalam pernikahan kita membutuhkan tujuan, membutuhkan perencanaan, dan untuk merealisasikannya perlu adanya komunikasi dan komitmen yang kuat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.